Dalam ilmu fisika, kita mempelajari astronomi posisi dan sistem waktu untuk mengetahui posisi-posisi dan waktu-waktu yang tepat untuk mengamati benda-benda langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Naila. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga keadaan teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar dan membahas latihan soal tentang materi astronomi, posisi, dan sistem waktu. Sebelum kita melanjut ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Pembahasan yang pertama, kita masuk ke materi pengenalan bola langit. Objek-objek astronomi lazimnya terletak sangat jauh dari bumi. Posisi benda pada suatu waktu sering disebutkan menurut arahnya saja di langit tanpa mempertimbangkan jarak mereka. Benda-benda langit terproyeksi pada sebuah bola khayal berpusat di pengamat, dikenal sebagai bola langit. Kita tidak perlu mempusingkan nilai radius bola langit, karena pada praktiknya arah sudut sajalah yang perlu diperhatikan dalam pembahasan bola langit. Ada bagian-bagian penting pada bola langit, yaitu zenit, nadir, dan horizon. Zenit yaitu titik pada bola langit yang berada tepat di atas kepala pengamat. Sedangkan nadir yaitu titik pada bola langit yang berada tepat di bawah kaki pengamat. Horizon yaitu lingkaran pada bola langit yang berpusat di pengamat yang membentuk bidang tegak lurus dengan arah berdiri pengamat. Dengan kata lain, tegak lurus terhadap garis penghubung zenit dan nadir. Horizon dikenal pula sebagai cakrawala atau kaki langit dan merupakan batas pandang yang masih bisa dilihat oleh pengamat. Dalam konteks bola langit, pengamat hanya bisa melihat benda-benda yang berada di atas horizon saja, seperti pada gambar yang tertera. Selain zenit, nadir, dan horizon, terdapat pula istilah lain, yaitu segitiga bola, lingkar besar, dan lingkar kecil. Lingkar besar adalah lingkaran di permukaan bola yang pusatnya ada di pusat bola, sedangkan lingkar kecil adalah lingkar di permukaan bola yang pusatnya tidak di pusat bola. Lalu, segitiga bola adalah segitiga di permukaan bola yang ketiga sisinya merupakan busur lingkaran besar. Segitiga bola harus memiliki properti. Jumlah dua sisi harus lebih besar daripada satu sisi lainnya. Jumlah tiga sudut harus lebih besar dari 180 derajat, dan masing-masing sudut harus lebih kecil dari 180 derajat. Di suatu permukaan bola akan selalu ada satu lingkaran besar yang bisa dibentuk melalui dua titik. Dan busur lingkaran besar ini merupakan lintasan terpendek di antara dua titik tersebut. Panjang sisi segitiga bola dinyatakan dalam sudut yang dibentuk di pusat bola. Untuk segitiga bola seperti pada gambar yang tertera, maka berlaku aturan sinus dan aturan kosinus. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tata koordinat. Terdapat 5 tata koordinat yang lazim digunakan. Tips dari aku, pahami tata koordinat bola bumi dan ekuatorial. Jika tata koordinat ini telah dikuasai, tata koordinat lain yang lebih kompleks akan lebih mudah untuk dipahami. Yang pertama ada tata koordinat bola bumi. Dalam tata koordinat ini, sumber yang digunakan untuk menyatakan posisi suatu tempat di permukaan bumi adalah bujur atau meridian dan lintang. Garis bujur menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Bujur 0 derajat melintas di atas kota Greenwich di Inggris. Daerah di sebelah timur Greenwich memiliki bujur timur, sedangkan di sebelah barat, Greenwich memiliki bujur barat dengan nilai masing-masing 0 derajat lebih kecil dari bujur timur atau barat lebih kecil dari 180 derajat. Ekuator atau khalistiwa atau lintang membagi bola bumi sama besar antara utara dan selatan. Daerah yang memiliki lintang dihubungkan oleh lingkaran kecil yang sejajar dengan ekuator atau khalistiwa. Daerah di utara memiliki lintang utara dan secara konvensi dinyatakan dengan tanda positif, sedangkan di selatan biasa disebut lintang selatan atau diberi tanda negatif. Jika poin ini menjelaskan mengenai koordinat suatu lokasi di permukaan bumi, 4 tata koordinat berikutnya akan digunakan untuk mendeskripsikan lokasi suatu objek di langit dengan basis geosentris. Artinya, pengamat dianggap berada di pusat B. Perhatikan gambar ini. Anggap G adalah kota di Greenwich, Inggris, sedangkan C adalah suatu kota di belahan bumi utara. KU menyatakan kutub utara bumi dan KS kutub selatan. C terletak pada bujur barat dan lintang utara. Yang kedua ada tata koordinat horizon. Dalam tata koordinat horizon, sumbu yang digunakan adalah azimut dan altitude atau ketinggian. Mulanya, azimut dihitung dari arah selatan ke barat, tetapi sekarang azimut bisa dihitung dari utara maupun selatan. Altitude dihitung dari bidang horizon pengamat, bernilai positif di atas horizon dan negatif di bawah horizon. Perhatikan ilustrasi bola langit pada sistem koordinat horizon berikut ini.
U, S, B, T, Z, dan N berturut-turut menyatakan utara, selatan, barat, timur, zenit, dan nadir. Bayangkan pengamat ada di O melihat bintang di G langitnya. G aksen menyatakan proyeksi ke horizon. Tata koordinat yang ketiga adalah ekuatorial. Dalam tata koordinat ini, sumbu yang digunakan adalah asensio rekta dan deklinasi. Nilai kedua koordinat ini relatif tidak berubah di langit dalam waktu yang selama. Asensio rekta dihitung dari titik Aries sebagai acuan, berlawanan arah gerak harian benda langit. Titik Aries atau dikenal juga sebagai titik musim semi adalah salah satu titik perpotongan antara ekuator langit dan ekliptika. Titik perpotongan lain adalah titik Libra. Deklinasi merupakan sudut antara benda dengan ekuator langit. Perjanjian tanda deklinasi sama dengan lintang di permukaan bumi. Benda di belahan langit utara memiliki deklinasi positif, sedangkan di belahan langit selatan bertanda negatif. Selain asensio rekta dan deklinasi, dalam tata koordinat ekuatorial dikenal pula sudut jam atau hour angle. Sederhananya, sudut jam dihitung di sepanjang ekuator mulai dari meridian pengamat, atau dalam kondisi ini disebut berkulminasi atau transit, searah gerak harian benda langit hingga proyeksinya di ekuator. Lalu yang keempat ada tata koordinat ekliptik. Tata koordinat ini mirip sekali dengan tata koordinat ekuatorial. Hanya saja, lingkaran dasar yang digunakan adalah bidang ekliptika. Sumbu yang digunakan yakni bujur ekliptika dan lintang ekliptika. Acuan perhitungan bujur ekliptika adalah titik Aries, berlawan arah jarum jam jika dilihat dari kutub utara ekliptika. Sedangkan lintang ekliptika menunjukkan sudut simpangan suatu benda dari bidang ekliptika. Perhatikan ilustrasi bola langit dalam tata koordinat ekliptika ini. KEU dan KES menunjukkan kutub ekliptika utara dan kutub ekliptika selatan. X merupakan bintang yang diamati. Tata koordinat yang terakhir adalah tata koordinat galaktik. Dalam tata koordinat galaktik, posisi benda langit dinyatakan dalam bujur galaktik dan lintang galaktik. Bujur galaktik dihitung dari arah pusat galaksi berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari kutub galaktik utara, hingga ke proyeksi bintang di bidang galaksi. Lintang galaktik dihitung dari bidang galaksi ke posisi bintang. Poin penting dari kelima koordinat ini dapat dirangkum dalam tabel berikut ini. Koreksi posisi. Berikut merupakan beberapa proses fisis yang bisa mengubah kenampakan posisi benda langit. Yang pertama ada refraksi atmosfer, yang mengakibatkan posisi benda langit tampak lebih tinggi dibanding semestinya. Lalu ada ketinggian pengamat, yang menambah durasi kenampakan benda langit karena horizon pengamat menjadi lebih rendah. Lalu ada paralaks geosentrik yang mengubah posisi sudut benda dekat atau tata surya karena dalam tata koordinat dianggap pengamat berada di pusat bumi, padahal kenyataannya pengamat ada di permukaan bumi. Lalu ada aberasi cahaya, diurnal harian maupun anual tahunan. Mengubah posisi sudut bintang karena efek gerak rotasi, efek harian, dan revolusi, efek tahunan bumi. Efek ini bisa digambarkan seperti saat kita berlari di bawah hujan. Titik-titik hujan seolah datang dari depan kita, padahal sebenarnya jatuh secara vertikal saat kita diam tidak bergerak. Yang terakhir adalah presisi dan notasi, yaitu gerak sumbu rotasi bumi. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem waktu. Dalam sistem waktu dikenal besaran yang dinamakan waktu sideris. Waktu sideris adalah waktu yang dihitung dengan acuan bintang jauh. Satu hari sideris ditetapkan sebagai selang waktu antara transitnya titik Aries atau musim semi di meridian pengamat, hingga ia transit lagi. Durasi ini akan berbeda dengan selang waktu antara matahari transit hingga transit kembali. Perhatikan ilustrasi hari sideris dan hari matahari berikut ini. Pengamat di O1 mula-mula melihat matahari dan titik Aries transit. Karena bumi berotasi, setelah selang waktu T, pengamat akan ada di posisi O2. Di sana, titik Aries sudah transit kembali di meridian dan bumi telah berputar 360 derajat. Selang waktu T ini dinamakan satu hari sideris. Pada posisi tersebut, matahari belum transit. Perlu ditambahan waktu agar matahari transit, yakni pada posisi O3, yaitu durasi dari O1 ke O3 dinamakan satu hari solar. Satu hari solar didefinisikan selamanya 24 jam. Sebagai konsekuensinya, satu hari sideris memiliki panjang sekitar 23 jam 56 menit. Revolusi dan waktu rotasi bumi tidak senantiasa seragam dari waktu ke waktu. Kenyataannya, ada kalanya gerak ini lebih cepat atau melambat.
Maka dikenal pula istilah matahari rata-rata dan konsep perataan waktu atau equation of time, yang bisa dirumuskan sebagai berikut. Perata waktu sama dengan matahari sesungguhnya dikurang sudut jam matahari rata-rata. Gerak rata-rata tahunan matahari, tentu yang sebenarnya yang bergerak adalah bumi, memberikan perubahan asensio rekta dan deklinasi yang mengikuti profil. Berikut momen asensio rekta dan deklinasi matahari sepanjang tahun. Dengan berbagai referensi tersebut, dikenal juga beberapa istilah tahun sebagai berikut. Yang pertama adalah tahun sideris. Tahun sideris ini dihitung berdasarkan gerak matahari di ekliptika dengan acuan suatu bintang jauh. Panjang satu tahun sideris adalah 365 hari. Yang kedua adalah tahun tropis. Tahun tropis adalah tahun yang dihitung berdasarkan gerak matahari dari satu musim ke musim yang sama lagi. Misalnya, jika dilihat dari bumi, panjang waktu dari matahari berimpit dengan titik Aries ke titik Aries lagi. Panjangnya satu tahun tropis adalah 365,24219 hari solar. Yang terakhir yaitu tahun Gregorian, tahun yang digunakan dalam sistem kalender kita saat ini. Panjang satu tahun rata-ratanya adalah 365,2425 hari, mengoreksi panjang satu tahun Julian yang bernilai 365,25 hari. Tahun Julian memiliki error yang terlalu besar terhadap tahun tropis. Maka Pape Gregory XIII pada bulan Oktober 1582 mengoreksi sistem Julian ini agar kembali bersesuaian dengan perubahan musim. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam latihan soal. Soal pertama, pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Pengamat di dekat kutub selatan akan melihat bintang-bintang di langitnya bergerak berlawanan arah jarum jam mengelilingi satu titik di langit. B. Benda yang terbit di arah timur laut akan terbenam di arah barat daya. C. Pengamat di ekuator akan melihat seluruh bintang di langit malamnya terbit tegak lurus terhadap horizon. D. Pengamat di Adelaide, Australia akan melihat Polaris asensio rekta 2 jam 31 menit, deklinasi positif 89 derajat 16 menit sebagai bintang sirkumpolar yang tidak pernah terbenam. E. Arah timur menurut pengamat yang tepat berdiri di kutub utara bisa ditunjuk dengan mencari arah terbit bintang-bintang. Jawaban yang benar adalah C. Mari kita bahas pernyataan tersebut satu-satu. Di belahan selatan bumi, bintang bergerak searah jarum jam mengelilingi kutub langit selatan. Pernyataan A salah. Arah terbit terbenam benda akan memiliki azimut simetri terhadap arah utara atau arah selatan, sehingga benda yang terbit di timur laut akan terbenam di barat laut. Pernyataan B salah. Ekuator langit pengamat di ekuator langit pengamat di ekuator akan tegak lurus terhadap horizon. Lintasan harian seluruh bintang-bintang di langit malam pengamat sejajar dengan ekuator. Pernyataan C benar. Polaris terletak dekat sekali dengan kutub langit utara bumi. Maka pengamat di Adelaide, Australia justru tidak akan pernah bisa mengamati Polaris. Polaris tidak akan pernah terbit di Adelaide. Pernyataan D salah. Seluruh arah horizon menurut pengamat yang berdiri tepat di kutub utara adalah arah selatan. Arah barat timur pengamat ini tidak terdefinisi. Pernyataan E salah. Kita lanjut ke soal nomor 2. Titik perpotongan antara meridian dengan ekuator pengamat yang tinggal di Beijing terletak di A. Tidak bisa ditentukan dari informasi yang diberikan. B. Bergantung waktu pengamatan. C. Belahan langit timur pengamat. D. Belahan langit barat pengamat. E. Selatan zenit pengamat. Jawabannya adalah E. Pengamat di belahan bumi utara akan memiliki bola langit dengan perpotongan ekuator dan meridian di sebelah selatan zenitnya. Soal nomor 3. Knot adalah satuan kelajuan yang sering digunakan dalam ranah navigasi penerbangan dan pelayaran. 1 knot didefinisikan sebagai 1 mil laut per jam, sedangkan 1 mil laut didefinisikan sebagai jarak linear yang ditempuh ketika sebuah kapal laut menyapu sudut 1 menit busur di permukaan bumi. Jika jari-jari bumi 6.400 km, maka waktu yang diperlukan oleh kapal tercepat di dunia dengan laju 7,5 knot untuk menempuh 2 titik yang terpisah sejauh 1/4 piradian adalah sekitar titik-titik hari. A. 2 hari, B. 5 hari, C. 20 hari, D. 30 hari, dan E. 40 hari. Jawaban yang benar adalah A. Sudut yang harus dilalui adalah 1/4 piradian, berarti 45 derajat, yang berarti adalah 2.700 menit. Maka, waktu tempuhnya adalah
2.700 dibagi 67,5 yang menghasilkan 40 jam. 40 jam sama dengan 2 hari. Soal selanjutnya adalah nomor 4. Jarak sudut terdekat antara dua titik di langit yang terletak pada posisi A dengan ketinggian 30 derajat, azimut 135 derajat, dan B dengan ketinggian 45 derajat, azimut 45 derajat adalah, anggap azimut dalam kerangka pengamat dihitung dari utara ke timur. A. Tidak lebih dari 50 derajat. B. Tidak lebih dari 60 derajat. C. Tidak lebih dari 70 derajat. D. Tidak kurang dari 80 derajat. Dan E. Tidak kurang dari 90 derajat. Jawabannya adalah C. Theta adalah panjang busur antara A dan B dan bisa dihitung dengan memperhatikan segitiga bola Z dikurang A dikurang B. Cos theta sama dengan cos 90 derajat dikurang ketinggian A, cos 90 derajat dikurang ketinggian B, ditambah sin 90 derajat dikurang ketinggian A, dikali sin 90 derajat dikurang ketinggian B, dikali cos azimut A dikurang azimut B. Cos theta sama dengan sin ketinggian A dikali sin ketinggian B ditambah cos ketinggian A dikali cos ketinggian B dikali cos azimut A dikurang azimut B. Cos theta sama dengan sin 30 derajat dikali sin 45 ditambah cos 30 derajat dikali cos 45 dikali cos 135 dikurang 45 derajat. Cos theta sama dengan 1/4 akar 2. Theta sama dengan 69,30 derajat atau 290,70 derajat. Mengingat kriteria segitiga bola dan geometri pada bola langit, nilai yang mungkin adalah 69,30 derajat. Soal yang kelima. Panjang bayangan tongkat yang berdiri tegak setinggi 1 meter di kota dengan lintang min 6,5 derajat pada tengah hari tanggal 22 Juni adalah titik-titik meter mengarah ke titik-titik. A. 0 meter, tidak ada arah yang ditunjuk. B. 1/3 akar 3 meter ke arah selatan. C. Akar 3 meter ke arah selatan. D. 1/3 akar 3 meter ke arah utara. E. Akar 3 mengarah ke utara. Jawaban yang benar adalah B. Pada tanggal 22 Juni, deklinasi matahari positif 23,5 derajat. Maka untuk semua daerah di sebelah selatan lintang, positif 23,5 derajat. Arah bayangan pasti ke selatan, termasuk untuk kota di soal. Panjang bayangan bisa dihitung dengan jarak zenit sama dengan deklinasi ditambah lintang, yaitu 23,5 ditambah 6,5 yang menghasilkan 30 derajat. H aksen adalah H tan Z. H aksen sama dengan 1/3 akar 3 meter. Selanjutnya soal ke-6. Estimasi terbaik asensia rekta dan deklinasi pada bulan andai pada tanggal 22 Desember 2031 terjadi gerhana bulan total adalah titik-titik-titik dan titik-titik-titik. A. 18 jam dan min 23 derajat. B. 18 jam dan positif 23 derajat. C. 6 jam dan min 23,5 derajat. D. 6 jam dan positif 23,5 derajat. Dan E. min 6 jam dan min 23,5 derajat. Jawabannya adalah D. Ketika gerhana bulan total terjadi, bulan dan matahari harus terletak berseberangan. Maka nilai asensia rekta bulan dan matahari berbeda 12 jam dan deklinasi matahari bernilai sama, tetapi memiliki tanda berlawanan. Tanggal 22 Desember asensia rekta matahari 18 jam. Asensia rekta bulan 6 jam. Dan deklinasi matahari min 23,5 derajat, deklinasi bulan positif 23,5 derajat. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut dan pilihlah jawaban yang tepat. Pernyataan pertama. Panjang siang di Pasadena, Amerika Serikat, lebih pendek dibanding di Gurun Atacama, Chile, pada tanggal 30 Oktober. Pernyataan 2. Durasi siang dan malam di Pasadena, Amerika Serikat, sama dengan durasi siang dan malam di Gurun Atacama, Chile, ketika autumn equinox. Pernyataan 3. Durasi berpuasa di Pasadena, Amerika Serikat pada bulan Mei 2018 lebih panjang dibanding durasi berpuasa di Gurun Atacama, Chile. Pernyataan 4. Bayangan pengamat di Pasadena, Amerika Serikat dan Gurun Atacama di Chile menunjukkan arah yang sama pada saat tengah hari, tanggal 24 September. A. Pernyataan 1, 2, dan 3 benar.
B. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 saja benar. E. Semua pernyataan benar. Jawabannya adalah A. Pada tanggal 30 Oktober, matahari berada di belahan selatan bumi. Maka tempat-tempat di belahan selatan bumi mengalami siang lebih panjang dibandingkan tempat-tempat di belahan bumi utara. Pernyataan 1 benar. Ketika ekuinas seluruh lokasi di permukaan bumi merasakan panjang siang dan malam sama. Pernyataan 2 benar. Lama berpuasa mengindikasi panjangnya siang. Pada bulan Mei, matahari berada di belahan langit utara. Maka tempat-tempat di belahan utara bumi mengalami siang lebih panjang sehingga durasi berpuasa lebih panjang juga. Pernyataan 3 benar. Pada tanggal 24 September, sehari setelah autumnal equinox, matahari baru bergeser sedikit sekali ke selatan. Maka saat tengah hari, bayangan pengamat di Pasadena akan menunjukkan arah utara, sedangkan bayangan pengamat di Gunung Atacama akan menunjukkan arah selatan. Pernyataan 4 salah. Soal nomor 8. Di antara poin 1-4 berikut ini, mana yang untuk bintang jauh nilainya tidak berubah sepanjang hari? 1 azimut, 2 sudut jam, 3 altitude, 4 deklinasi. A. Pernyataan 1, 2, 3 benar. Pernyataan 1 dan 3 benar. C. Pernyataan 2 dan 4 benar. D. Pernyataan 4 saja benar. Dan E. Semua pernyataan benar. Jawabannya adalah D. Nilai azimut, altitude, dan sudut jam bintang berubah sepanjang hari. Soal nomor 9. Kulminasi atas dan kulminasi bawah suatu bintang selalu melewati zenit dan nadir pengamat. Sebab, kulminasi atas adalah posisi tertinggi bintang di atas horizon, sedangkan kulminasi bawah menyatakan posisi terendah bintang di bawah horizon. A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. C. Pernyataan pertama benar, kedua salah. D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. E. Kedua pernyataan salah. Jawabannya adalah E. Kulminasi atas dan bawah suatu benda langit tidak selalu melewati zenit dan nadir pengamat. Pernyataan pertama salah. Kulminasi atas bisa terjadi di bawah horizon, begitu pula kulminasi bawah bisa terjadi di atas horizon. Pernyataan kedua salah. Soal nomor 10. Durasi senja di Tokyo dan Pontianak saat vernal equinox tidak sama. Sebab laju perubahan tinggi matahari di langit Tokyo lebih lambat dibanding di langit Pontianak. A. Pernyataan pertama dan kedua benar serta memiliki hubungan sebab akibat. B. Pernyataan pertama dan kedua benar tetapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. C. Pernyataan pertama benar, kedua salah. D. Pernyataan pertama salah, kedua benar. Dan E. Kedua pernyataan salah. Jawabannya adalah A. Meskipun durasi siang atau lama waktu pusat piringan matahari atas horizon sama di seluruh tempat ketika equinox, durasi senja atau ketika piringan matahari mulai menyentuh horizon hingga terbenam di seluruhnya, di lokasi yang semakin jauh dari ekuator akan makin lama. Pernyataan pertama benar. Di langit Pontianak, lintasan matahari pada hari tersebut mengikuti ekuator, tegak lurus terhadap horizon. Di langit Tokyo, lintasan matahari pada hari tersebut miring mengikuti ekuator langit Tokyo yang tidak tegak lurus terhadap horizon. Laju edar di lingkaran besar ekuator di Tokyo dan Pontianak sama. Di Pontianak, seluruh laju tersebut berkontribusi pada perubahan tinggi matahari. Di Tokyo ada faktor koreksi karena kemiringannya ekuator. Maka tinggi matahari di Tokyo akan lambat dibanding di Pontianak ketika senja. Pernyataan kedua benar dan keduanya memiliki hubungan sebab akibat. Nomor 11. Nilai perata waktu pada tanggal 29 Maret 2018 adalah min 4 menit 45 second. Maka A. Matahari rata-rata terletak lebih timur dibanding matahari sebenarnya. B. Lama siang 4 menit 45 second lebih pendek dibanding semestinya. C. Matahari sesungguhnya akan terbit 4 menit 45 second lebih lambat dibanding matahari rata-rata dan terbenam 4 menit 45 second lebih cepat. D. Durasi senja berkurang 4 menit 45 second dibanding yang semestinya. Dan E. Bayangan terpendek benda hari itu dicapai setelah pukul 12 siang waktu lokal. Jawabannya adalah E. Menurut definisi perata waktu sama dengan matahari sesungguhnya dikurang sudut jam matahari rata-rata. Karena nilainya negatif, maka matahari sesungguhnya terletak lebih timur dibanding matahari rata-rata. Artinya, pada pukul 12 siang waktu lokal, matahari sesungguhnya masih ada di sebelah timur meridian dan saat tengah hari, matahari rata-rata akan sudah di sebelah barat meridian. Waktu saat ini menunjukkan pukul 12 siang lebih. Soal ke-12. Saat titik Aries terbit di azimut 90 derajat,
dari utara ke timur? Berapa sudut terkecil yang dibentuk antara ekliptika dengan horizon menurut pengamatan di 60 derajat lintang utara? A. 90 derajat, B. 83,5 derajat, C. 36,5 derajat, D. 23,5 derajat, dan E. 6,5 derajat. Jawabannya adalah E. Azimut 90 derajat dari utara ke timur artinya titik Aries sedang berada di titik timur, sehingga bola langit pengamat tertera seperti yang ada di gambar. Sudut antar ekliptika dengan ekuator adalah 23,5 derajat. Sudut yang perlu dicari adalah sudut terkecil. Maka, sudut terkecil adalah 6,5 derajat. The point on the horizon at which star rises is ... north at which where P is observed latitude and delta is declination of the star. A. Cos the minimum level is -1. Second, P sin delta. B. Sin the minimum level of -1. Second, P sin delta. C. Cos minimum level is -1. Second, delta sin P. D. Sin the minimum level is -1. Second, delta sin P. E. Cos the minimum level of -1 is min tan P tan delta. Jawabannya adalah B. Sketsa bola langit untuk membuat segitiga yang menghubungkan zenit kutub langit objek X ketika terbit tertera pada gambar. Untuk segitiga bola yang dimaksud berlaku cos 90 derajat dikurangin delta sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat dikurangin P ditambah 90 derajat kali sin 90 derajat dikurangin P kali cos 90 derajat dikurang delta. Sin delta sama dengan cos P sin delta. Hasilnya adalah sin -1 secant P sin delta. Soal ke-14. Andrew, who live in Bonn, Germany, want to observe Arcturus. Ascensio recta is 14 hours 60 minutes and the declination is positive 19 degree 11 minutes. On the 23rd of September, what time should Andrew see Arcturus transit that day on his night sky? Jawabannya adalah E. Andrew tidak akan melihat Arcturus di langit malamnya. Soal ke-15. On the autumnal equinox, September 23rd of this year, the sun was visible above the horizon for 12 hours and 9 minutes rather than exactly 12 hours from London. Why? A. The equinox occurred during the early morning, so on September 23rd, the sun was above the horizon for exactly 12 hours. B. For London's latitude, the sun is always above the horizon for more than 12 hours. C. This year was not a leap year. D. Atmospheric refraction lengthens that time that the sun is visible above the horizon for a few minutes longer at sunrise and sunset. E. The sun was visible in the southern part of the sky. Jawabannya adalah D. Refraksi oleh atmosfer bumi menyebabkan matahari terlihat lebih tinggi pada saat terbit dan terbenam sehingga memperlama visibilitas matahari di atas horizon. Matahari yang kenyataannya sudah terbenam masih bisa dilihat di atas horizon. Soal ke-16. Aan di kota Bonjol berencana mengamati Betelgeuse yang memiliki asensio recta 5 jam 55 menit dan deklinasi positif 7 derajat 24 menit. Aan tahu bahwa 10 malam sebelumnya Betelgeuse transit pada pukul 2 dini hari. Maka Aan akan melihat Betelgeuse terbit malam ini pada pukul A. 8.40, B. 8, C. 7.40, D. 7.21, E. 7.20. Jawabannya adalah D. Di ekuator, rentang sudut jam yang dibentuk dari terbit hingga transit selalu 90 derajat. Menurut skala jam matahari, bintang akan menempati posisi yang sama 4 menit lebih cepat setiap harinya. Karena 10 malam sebelumnya Betelgeuse transit pada pukul 2 dini hari waktu pengamat, maka malam itu Betelgeuse transit pukul 2 dini hari dikurangi 4 menit dikali 10 malam. 1:20 dini hari untuk menempuh sudut jam 90 derajat, Betelgeuse perlu waktu 5 jam 59 menit. Waktu terbit Betelgeuse malam itu adalah 19.21 atau 7:21 malam. Soal ke-17. Titik Aries saat ini tidak menempati rasi Aries, melainkan berada di rasi Pisces. Penyebab hal ini terjadi adalah A. Aberasi cahaya bintang. B. Gerak diri bintang. C. Presesi sumber rotasi bumi. D. Refraksi oleh atmosfer bumi. E. Paralaks trigonometri akibat revolusi bumi. Jawaban adalah C.
Proses sumber rotasi bumi menyebabkan titik Aries atau perpotongan ekuator bumi dengan ekliptika bergeser ke arah barat sekitar per tahun. Soal ke-18. Sebuah pintu lorong rumah di belahan bumi selatan dipasang agar setiap tanggal 16 April matahari terbenam tampak tepat di bagian tengah pintu itu dan sinar sejajar menyinari lorong. Lorong dibuat tegak lurus terhadap arah pintu utama menuju halaman depan rumah. Rumah dibangun untuk memaksimalkan penyinaran matahari dari arah halaman depan rumah. Perkiraan azimut terhadap rumah adalah A. 10 derajat 9 menit 36 detik ke arah utara dari timur. B. 10 derajat 9 menit 36 detik ke timur dari utara. C. 80 derajat 9 menit 36 detik ke utara dari timur. D. 80 derajat 9 menit 36 detik ke timur dari utara. E. Tepat menghadap ke utara. Jawabannya adalah B. Dari belahan bumi selatan, agar penyerahan cahaya matahari maksimum, rumah dibuat menghadap ke utara, dengan informasi bahwa cahaya matahari terbenam pada tanggal 16 April menyinari lorong, dan cahayanya sejajar dengan lorong, maka rumah tidak tepat menghadap ke utara. Simpangan dari arah utara ditentukan pertama dengan menghitung deklinasi matahari, yang menghasilkan 10 derajat 9 menit 36 detik. Artinya, lorong rumah tersebut membentuk arah diagonal yang bisa disketsakan seperti gambar yang tertera. Dari gambar di samping terlihat bahwa arah terhadap rumah adalah ke utara dari timur. Soal ke-19. Dengan mengabaikan efek refraksi atmosfer bumi dan tinggi pengamat, berapa derajat penambahan deklinasi bintang sirkumpolar yang bisa diamati oleh seorang di kutub selatan jika ia naik ke gunung es setinggi 1.500 meter dibanding ketika ia berdiri di atas permukaan bumi saja. Berikan radius bumi kilometer. A. 1 derajat 14 menit. B. 2 derajat 14 menit. C. 5 derajat 34 menit. D. 13 derajat 33 menit. Dan E. 35 derajat 54 menit. Jawabannya adalah A. Pengamat di kutub selatan mulanya bisa melihat sekitar 90 derajat bintang-bintang di belahan selatan langit sebagai bintang sirkumpolar yang tidak pernah terbenam. Dengan naik gunung es setinggi 1.500 meter, ia akan memperoleh tambahan deklinasi bintang yang menjadi sirkumpolar sebesar penambahan ke dalam horizonnya, yang dinotasikan sebagai Pi. Soal terakhir atau soal ke-20. Rio de Janeiro di Brazil adalah kota yang terletak pada lintang 22 derajat 54 menit lintang selatan dan 43 derajat 10 menit bujur barat. Tahun ini Daylight Saving Time di Rio de Janeiro dimulai tanggal 4 November sehingga mulai hari itu jam di sana menunjukkan waktu jam lebih cepat dibanding zona waktu alamiahnya. Jika pada tanggal 5 November jam orang-orang di Rio de Janeiro menunjukkan pukul 1.37, pukul berapa waktu lokal menurut pengamat di Bukit Tinggi yang terletak pada lintang 0 derajat 18 menit lintang selatan dan 100 derajat 22 menit bujur timur. Bukit Tinggi masuk ke dalam zona waktu WIB sesuai dengan GMT positif 7. A. Pukul 23.37. B. Pukul 23.18. C. Pukul 22.56. D. Pukul 22.37. Dan E. Pukul 22.18. Jawabannya adalah E. Zona waktu alamiah Rio de Janeiro adalah GMT 3. Dengan bujur pusat sebagai referensi yang 45 derajat, jam orang-orang menunjukkan waktu zona di Rio de Janeiro pukul 13.37. Dengan diterapkannya Daylight Saving Time, jam orang-orang menunjukkan waktu yang lebih cepat. Maka waktu zona alamiah yang bersesuaian dengan bujur referensi 45 derajat adalah pukul 12.37. Waktu zona di Bukit Tinggi pada GMT 7 adalah waktu zona alamiah di Rio de Janeiro ditambah selisih zona waktu yakni 10 jam. Waktu zona di Bukit Tinggi perlu dikoreksi perbedaan bujur antara Bukit Tinggi dengan bujur referensi waktu zona. Selisih bujurnya adalah 105 dikurang 100 derajat 22 menit, yaitu 4 derajat 38 menit lebih barat. Jadi waktu lokal di Bukit Tinggi 18 menit 32 detik, atau dibulatkan menjadi 19 menit, lebih lambat daripada waktu zona Bukit Tinggi. Waktu lokal adalah pukul 22.18. Bagaimana? Mudah bukan latihan-latihan soalnya? Wah, ternyata fisika sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Jangan lupa belajar, berlatih, dan banyak membaca bukunya ya. Bye!